Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini adalah sambungan dari video yang aku upload sebelumnya. Jadi masih seputar berberes kamar yang baru saja selesai di makeover. Jadi ini aku mau ngebersihin kaca meja rias aku yang udah kotor banget, karena kemarin memang meja rias ini nggak dikeluarin dari dalam kamar waktu Pak suami memakeover bagian ruangannya. Kaca ini udah satu set dengan meja riasnya ya. Nanti untuk yang mau samaan tempat pembelian meja riasnya ini bakal aku taruh linknya di description box. Alhamdulillah untuk makeover kamar udah selesai. Untuk dindingnya seperti yang pernah aku ceritakan di videoku sebelumnya, tinggal mendekor kamar saja ya yang belum. Jadi ini aku masih nunggu beberapa perintilan kamar yang belum sampai paketnya. Dan ini adalah keadaan meja riasku setelah proses makeover kamar karena tidak dikeluarkan. Jadi meja rias ini jadi tempat buat naruh-naruh barang ya, atau naruh peralatan Pak suami saat memperbaiki area dinding ya, mulai dari pengecatan. Dan itu ada sebagian yang udah terlihat sedikit ya hasil makeover kamar. Cuma aku tayangin video hasil makeover keseluruhannya itu nanti saja ya, biar sekaligus dari awal hingga akhir. Jadi ini aku videokan aja kegiatan aktivitasku berbersih-bersih area kamar ini. Nah, bentuk dari meja rias aku itu seperti ini ya. Jadi untuk bagian atasnya itu sebetulnya terpisah dengan bapetnya. Jadi kita bisa atur posisi dari meja rias ini, mau bentuknya lurus seperti ini atau letter L. Nah, ini aku geser dulu kaca. Kalau kacanya ini tambahan dari kami ya. Jadi bukan termasuk pembelian dari meja riasnya. Supaya bagian atasnya ini lebih aman ya. Jadi nggak cepat kotor. Misalnya terkena kosmetik yang berwarna. Jadi untuk menghindari. Dan ini aja udah dialasin dengan kaca. Tapi tetap aja ya yang namanya barang yang berwarna putih itu pasti cepat kotor. Awalnya itu aku ngebersihinnya pakai cairan celing pembersih kaca, cuman ternyata ada beberapa bagian kotoran itu yang nggak bisa hilang ya. Jadi dia udah lengket karena udah lama memang bagian bawah kaca ini nggak dibersihkan. Makanya kemudian aku keluarin cairan khusus pembersih untuk noda-noda yang membandel. Dan ini bisa kelihatan ya di bagian kaca atasnya saja, ini kotorannya udah lengket banget. Sampai kita gunakan cairan celing ini ya masih tetap lengket gitu, nggak bisa langsung lepas. Jadi harus kita kerok-kerok supaya benar-benar keraknya itu hilang. Apalagi ada beberapa tetesan-tetesan dari cat ya hasil setelah memakeover kamar. Jadi ada yang kecipratan di bagian atas meja rias ini. Memang kemarin meja rias ini nggak dikeluarin dari dalam kamar karena nggak terlalu berat ya, jadi bisa digeser-geser waktu memakeover kamar. Cuman akibatnya ada bagian atasnya yang terkena sedikit cat. Dan ini aku udah keluarin ya cairan pembersih untuk noda membandel. Ini nanti bakal aku taruh juga link tempat pembeliannya di description box. Siapa tahu ada yang lagi nyari-nyari cairan pembersih untuk noda-noda membandel seperti di meja, di dinding, ataupun di sepatu, tas ya, yang benar-benar nggak bisa kita cuci menggunakan deterjen. Jadi cairan pembersih ini berupa busa ya, dan kita diamkan sekitar 10 menitan di bagian tempat yang mau kita bersihkan. Lanjut setelah 10 menit kita diamkan, baru kita gosok-gosok dengan kain yang kering. Nah, ini lanjut aku mau ngeberesin bagian laci dari meja rias ini. Jadi laci yang aku tarik itu terbuat dari rotan asli ya. Memang bawaan dari meja rias ini. Jadi tinggal kita masukkan saja di bagian kolong ini. Dan rotannya juga udah dialasi dengan kain yang berwarna putih.
Untuk laci rotannya itu benar-benar awet ya aku ngerasa, karena walaupun terbuat dari rotan asli tapi dia nggak jamuran, karena memang kata si penjualnya rotannya itu udah dikasih dengan cairan khusus untuk menghilangkan atau mencegah datangnya jamur. Untuk 2 buah laci di bagian bawah itu tadi barang-barangnya juga udah aku sortir semua, barang-barang yang nggak diperlukan lagi udah dibuang semua, jadi ada space yang kosong ya, banyak banget, yaitu di laci yang paling atas. Laci yang paling bawah itu tadi tetap aku naruh buku-buku aku yang biasa aku gunakan untuk nyatet-nyatet. Nah, aku minta maaf ya kalau di belakang itu ada suara berisik, ayam yang berkotek terus, itu ayamnya tetangga, nggak tahu ya, mungkin mau nelur atau gimana. Tapi aku tetap mau kejar setoran untuk upload video, jadi aku lanjutkan aja ya dubbingnya. Nah, ini kemudian aku bersihkan bagian atas meja yang belum sempat tadi aku bersihkan. Jadi ini yang aku bilang tadi ya, pakai cairan pembersih noda yang membandel, dia semacam seperti busa gitu ya. Nah, itu aku diamkan dulu 10 menit, nanti kalau kotoran membandelnya udah luntur, baru tinggal aku lap. Oke, lanjut. Ini Pak suami ngukur-ngukur untuk naruh kaca dari meja rias tadi ya. Jadi cermin ini mau ditaruh di area sini. Tadinya waktu pembuatan wall molding ini Pak suami itu udah ngukur terlebih dahulu ya. Kacanya mau ditaruh di mana. Jadi disesuaikan dengan meja riasnya. Supaya nanti pada saat aku ngaca itu kacanya nggak terlalu tinggi ya waktu aku duduk. Jadi ini bocoran untuk hasil makeover kamar udah kelihatan sedikit, tapi belum semuanya ya, karena masih banyak bagian sisi lain yang belum aku tampilin. Jadi tetap ikutin terus video aku ya untuk hasil dari makeover ini keseluruhannya. Nah, itu aku bantu-bantu Pak suami untuk ngebersihin hasil tadi ngebor dinding. Jadi kan keluar ya bagian batanya yang berwarna kuning itu, makanya harus disapu dan dibersihkan. Karena kan dinding ini warnanya putih, jadi mudah kotor. Nah, ini adalah proses pemasangan cermin dari meja rias tadi. Jadi Pak suami harus naik ke atas kursi gitu, supaya bisa kelihatan ya bagian lubang yang akan dicantolin pakunya. Supaya nanti waktu dilepaskan, kaca ini nggak jatuh ya ke bawah kalau dia nggak pas. Nah, alhamdulillah udah terpasang sempurna. Aku lanjutkan ngebersihin bagian meja rias ya. Tadi ini juga udah aku kasih dengan cairan pembersih noda membandelnya. Itu ya, busa-busanya udah kelihatan. Jadi ini aku tinggal lap-lap saja. Tadinya sempat kepikiran aku untuk memakeover kamar ini langsung ke bagian lantai ya. Jadi mau aku pasang lantai vinil kayu. Cuman karena kamar ini kan ukurannya kecil, jadi banyak space kamar itu yang ketutup oleh perabotan kamar. Seperti ketutup dengan tempat tidur, meja rias ini, kemudian ketutup juga dengan lemari. Jadi space yang kelihatan itu cuman sedikit ya untuk bagian lantainya. Jadi aku urungkan saja niat untuk memasang lantai vinilnya, karena kan lantai keramik ini juga masih posisi keadaannya masih bagus ya, nggak rusak. Nah, untuk yang belum menonton video yang aku upload kemarin, yaitu kelanjutan sebelum video ini, itu bisa langsung saja klik kartunya di atas ya. Atau nanti bisa scroll di description box, itu udah ada videonya aku sematkan. Karena memang aktivitas kemarin itu padat banget ya, mulai dari pagi kegiatannya aku videokan sampai dengan kegiatan aku beres-beres di kamar ini ya. Dan ini aku sambung lagi karena sayang kalau videonya dibuang, karena memang aktivitasnya itu sampai maghriban ya aku videokan semuanya. Nah, ini alhamdulillah udah bersih di bagian atas mejanya, dan tinggal aku ngelap-ngelap aja di bagian kaca yang Pak suami pegang ini untuk bagian dalamnya. Karena tadi yang aku lap itu kan adalah bagian atasnya. Nah, ini aku sampai kelupaan untuk masang taplak mejanya, biar warna pinknya lebih kelihatan ya di kamar ini. Dan itu nggak aku cuci ya, karena memang kan di bawah kaca letaknya, jadi nggak terlalu kotor. Paling yang di bagian sisi rumbainya itu yang kotor, cuman nggak terlalu kelihatan ya.
Oke, ini aku atur-atur dulu bersama Pak suami, letak taplaknya supaya pas di tengah ya, nggak kegeser sama kaca yang baru kita pasang tadi. Nah, kemudian ini baru kita mau taruh mejanya di sudut ya, di dekat cermin yang udah kita pasang tadi. Oh iya, sampai kelupaan, aku mau sapa-sapa dulu untuk yang baru berkunjung ke channel YouTubeku atau baru menemukan channel YouTube ini. Aku ucapin salam kenal ya. Selamat datang, jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan untuk yang selalu setia menonton video-videoku, baik yang komen atau yang gak sempat komen, juga aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga di setiap video-video yang aku share ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nah, ini aku lanjutkan ya untuk ngeser mejanya karena tadi kan bagian lantainya ini udah disapu bersih dari debu bekas mengebor tadi. Dan aku pilih meja riasnya di pojokan ini supaya lebih dekat dengan jendela, jadi lebih terang ya. Dan itu Pak suami masih tetap nyapu-nyapu bagian bawahnya karena masih ada kotoran ya sisa dari mengebor tadi. Nah, ini aku lanjutkan kemudian dengan ngepel area lantainya. Sengaja yang aku videokan bagian bawah saja ya, karena nanti video makeovernya itu bakalan nyusul. Supaya masih tetap penasaran ya dengan hasilnya. Karena ini udah sore banget, kemudian cuaca juga udah mendung ya di sore ini. Jadi itu aku bantu ngidupin pakai lampu lampionnya. Dan setelah ini aku mau mandi dulu, mau bersih-bersih sambil nunggu kamarnya kering dulu lantainya. Dan ini posisi bednya belum dimasukin di kamar ya. Selesai mandi, karena ini aku lagi nggak sholat juga, jadi aku langsung aja aktivitas di dapur. Aku mau manasin pindang daging yang aku masak tadi ya, untuk makan malam ini. Karena kan kalau makan pindang daging atau pindang apapun itu enaknya keadaan kuahnya itu hangat-hangat ya. Sambil nunggu pindangnya ini panas, aku mau sekalian goreng tempe. Kebetulan ada tempe di dalam kulkas. Dan aku mau goreng tepung aja ya, sesuai dengan selera. Sambil nunggu pindangnya ini panas, aku mau goreng tempe sekalian. Kebetulan ada tempe ya, setengah papan gitu. Aku mau goreng tepung aja, seperti biasa, kesukaan. Sementara untuk sambelnya itu masih ada sambal pagi tadi, yaitu sambal terasi. Jadi sambal terasinya aku bikin yang versi digoreng terlebih dahulu ya, bawang merah, tomat sama cabenya, baru kemudian diulek-ulek. Terasinya juga digoreng tadi, kemudian tinggal ulek dan kasih gula sama garam. Jadi untuk menu malam ini ada pindang daging, ada sambal terasi, sama ini goreng tempe. Nah, segini aja ya video yang aku share kali ini. Khawatirnya nanti kalau durasinya udah kepanjangan itu yang nonton pada bosen. Cuman mudah-mudahan enggak ya. Nah, terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan di setiap video yang aku share itu ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.